Ketika kemudian KPK pimpinannya datang ke pengadilan, mengajukan permohonan untuk dirinya pribadi, ini sebenarnya konflik of interest. Seharusnya tidak diperbolehkan. Ada apa sebenarnya? Kenapa kok pimpinan KPK ingin melanggengkan kekuasaannya? Kenapa kok pimpinan KPK ingin memperpanjang masa kekuasaan? Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Pras, Dewan Pengawas bisa memeriksa Gufron? Bisa, bisa. Gugatan atas ambang batas umur, which is itu kemudian dikabulkan oleh MK secara seluruhnya, juga ada penumpang gelapnya. Seperti apa ya? Seperti akal-akalan penyelundupan hukum. Siapapun presidennya, itu nggak ngaruh di KPK. Cara kita bekerja tetap sama. Nggak ada ngelihat warna partai, nggak ngelihat siapa penguasa, nggak ngelihat ini eranya siapa, ini rezimnya siapa, nggak. Siapapun yang bersalah ya bersalah, yang tidak bersalah ya tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini seperti biasanya saya tidak sendiri. Saya menghadirkan seorang narasumber. Tamu ini sahabat saya juga. Dulu waktu saya masih memimpin KPK 2011-2015, beliau ini adalah seorang penyidik. Ya. Penyidik internal KPK. Dulu orang mengatakan penyidik independen. Itu yang sering kita dengar dalam bahasa di media. Jadi mereka-mereka inilah adalah orang-orang pertama yang menjadi penyidik di luar polisi, jaksa, dan para penyidik pegawai negeri sipil. Mereka lah yang merintis penyidik-penyidik internal di KPK. Saya langsung saja memperkenalkan sahabat saya ini. Saya sering memanggilnya Adinda karena dia masih muda. Pada saat itu saya udah tua. Sekarang pun saya udah tua. Saya langsung saja memperkenalkan. Assalamualaikum. Ini adalah Praswat Nugraha. Ya. Ketua ya? Ketua Indonesia memanggil 57, EM 57. Siap, Pak. Jadi penonton Abraham Samad Speak Up, saya jelaskan dulu. EM 57 ini adalah orang-orang yang tergabung dalam sebuah lembaga yang namanya Indonesia Memanggil 57. Mereka adalah pejuang-pejuang di KPK, tapi disingkirkan dengan cara yang tidak wajar oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Kira-kira begitu, Mas Prat ya? Siap, Bapak. Oke. Jadi sebagai pendahuluan itu ada berapa orang dulu, Mas Prat? Kami waktu itu 58 ya, tapi Pak kebetulan kemudian ada salah satu yang almarhum. Oke. Jadi salah satu teman kita dulu saat diberhentikan lalu jatuh sakit, terus berkepanjangan dan akhirnya beliau wafat, meninggal. Itu yang kemudian kita abadikan nama beliau, almarhum Nanang Priyono, di Nanang Priyono Award-nya IM 57 yang selalu kita launching pada saat Dies Natalis kita di tanggal 30 September. Oke, Mas Pras, Siap. kita ini ingin mendiskusikan ada hal yang mengagetkan kita semua. Kenapa saya katakan mengagetkan kita semua? Tiba-tiba MK memutuskan menerima gugatan Nurul Gufron yang berkaitan dengan gugatan judicial review yang diajukan, yaitu minimal batas usia pimpinan KPK dan masa jabatan pimpinan KPK. Kalau kita lihat, ini kan untuk pertama kalinya ada gugatan yang diajukan ke MK begitu cepat direspon. Diadili, diperiksa, dan diputus dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini apa yang Mas Pras lihat di peristiwa ini? Ada persekongkolan atau apa? Perlu saya berikan catatan Bapak, ini bahwa yang digugat pertama kali oleh Nurul Gufron itu adalah batas ambang umur ya. Tetapi itu tidak berlaku, jadi dia menggugat itu bukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk sebagaimana mestinya ya. Sebagaimana mestinya kan kalau kita menggugat konstitusi ada apa kerugian konstitusional dari dirinya yang biasanya itu berefek ke seluruh rakyat Indonesia. Namun hari ini kita lihat MK mengeluarkan keputusan yang sangat janggal karena satu-satunya pimpinan KPK masa ini yang tidak berumur 50 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2019 dan memiliki kesempatan untuk mendaftar kembali dengan syarat spesifik. Syaratnya sangat spesifik. Pernah menjabat pimpinan KPK ya cuma Nurul Gufron. Jadi satu putusan MK yang hari ini keluar itu hanya berlaku untuk Nurul Gufron.
karena hanya dia yang punya pengalaman menjadi pimpinan KPK dan belum 50 tahun. Okay. Itu satu catatan kita. Lalu kemudian masa jabatan di mana kepentingan konstitusional rakyat Indonesia yang lainnya itu kan jadi satu hal yang agak-agak janggal ya Pak ya. Oke, janggal. MK mengeluarkan satu keputusan sifatnya final individual konkret, tapi seperti perdata nih. Pendekatannya seperti perdata, bukan seperti Mahkamah Konstitusi. Okay. Karena hanya untuk kepentingan satu subjek perseorangan, satu subjek hukum Nurul Gufron. Satu. Yang kedua, jadi bukan untuk kepentingan lembaga KPK. Bukan untuk kepentingan lembaga KPK, dan ini yang jadi satu concern bagi saya karena beberapa waktu yang lalu, baru hari Senin Selasa kemarin saya landing dari Australia Pak. Kita juga melakukan studi banding ke High Court-nya, karena di Australia itu tidak ada ya pengadilan. Jadi Mahkamah Agung mereka itu namanya High Court. Kalau untuk di state namanya Supreme Court. Jadi terbalik justru. Nah, di High Court kita discuss, terus kita lihat perdebatan, tapi tidak ada perdebatan satupun yang perdebatannya mempertahankan jabatan untuk diri pribadi dan lain-lain gitu. Semua berdebat di situ. Jadi ini satu kejanggalan memang ya Pak ya, bahwa ada tokoh ya, bisa saya katakan tokoh. Karena beliau secara struktural sudah menjadi pimpinan KPK. Sudah jadi pimpinan terdepan ya, garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia. Harusnya juga ini menjadi satu quote and quote etika di publik Pak. Tidak boleh mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik, kan gitu kan Pak ya. Sebagaimana dulu Bapak waktu jadi ketua, itu kan ada jelas-jelas di kode etik kita dulu Pak. Tidak ada boleh konflik of interest, tidak boleh ada menyisipkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan publik. Tapi kan hari ini kita lihat berubah 180 derajat. Tunggu dulu Mas Pras. Berarti kalau Mas Pras lihat gugatan Nurul Gufron ini adalah gugatan yang bisa dikategorikan mengandung COI ya? Betul. Karena gugatan ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara di dalam kode etik pimpinan KPK dan pegawai KPK itu betul-betul secara terang-terangan tegas sekali dilarang. Seluruh insan KPK itu dilarang mementingkan kepentingan sendiri. Apalagi ada kepentingan pribadi. Itu loh. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini yang harus juga kita cermati Pak Abraham. Rupanya Pak ya, yang baru kita tahu sekarang gitu ya. Gugatan atas ambang batas umur, which is itu kemudian dikabulkan oleh MK secara seluruhnya, juga ada penumpang gelapnya Pak Abraham. Penumpang gelapnya apa? Di tengah masa gugatan, ada revisi gugatan dan menambah 1 poin untuk menambah masa jabatan. Jadi tidak hanya ambang batas umur, justru ada 1 penumpang gelap nih, 1 klausul gugatan yang mencengangkan kita semua seluruh Indonesia. Dan itu menyusul ya, dimasukkan. Dan itu bukan dari awal ya? Bukan dari awal. Jadi memang seperti apa ya? Seperti akal-akalan penyelundupan hukum. Kalau dalam istilah kita dulu di sarjana hukum, di waktu kita kuliah dulu Bapak, ada seperti upaya penyelundupan hukum. Jadi seolah-olah gugatannya A, tapi yang dituju adalah B. Gitu loh. Dan hari ini MK memutus menerima secara keseluruhan ya? Sepenuhnya diterima. Berarti MK ini memberi privilege kepada Nurul Gufron. Jadi saya sebenarnya agak-agak, kalau kita mungkin dulu ya agak belajar di Fakultas Hukum di semester 1, semester 2 mendengar kata penyelundupan hukum, upaya menyamarkan dan lain-lain itu. Hari ini kita lihat faktanya. Perubahan gugatannya tidak pernah diumumkan, jadi berlangsung senyap, tiba-tiba di putusan itu lalu kemudian muncullah. Ini kan harus kita cermati ada apa sebenarnya. Karena saya pada saat pertama kali, saya tahu ini sekitar mungkin 2-3 minggu yang lalu Pak. Dan lalu kemudian saya sampaikan bahwa ke publik, baik itu melalui jalur formil maupun informil ya Pak ya, saya sampaikan bahwa
Masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 tahun itu lahir pada saat era reformasi, karena KPK anak kandung reformasi. Memang ditarik garis besar, garis demarkasi yang jelas antara KPK sama lembaga eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. KPK saat itu dinilai harapan dan tumpuan bangsa, makanya diberikan beberapa kapasitas dan kapabilitas, kewenangan yang khusus. Dia membreakdown izin presiden untuk memeriksa anggota dewan dan lain-lain. Dia juga memiliki jaksa sendiri, satu pintu. Ya, banyak orang mengatakan super budi, meskipun saya kurang setuju karena kan kita dulu di KPK itu kewenangan itu satu kewenangan tapi 10 kontrolnya, termasuk kode etik, inspektorat, PI dulu, orang nggak bisa melakukan abuse of power. Bahkan Bapak Ketua kami sendiri Pak Abraham Samad pada saat itu bisa diperiksa dan bisa dikode etik. Jadi memang kalau Bapak kekuatannya tidak terbatas, mana ada yang bisa meriksa Bapak kan saat itu ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita lupakan. Kenapa kok pimpinan KPK itu harus 4 tahun? Tidak boleh dia sama dengan presiden, tidak boleh dia sama dengan pimpinan-pimpinan lembaga yang lain gitu ya. Karena memang dia didesain untuk membatasi kewenangannya. Karena dia memang didesain, ruhnya reformasi itu agar orang itu tidak boleh berlama-lama ditampuk kekuasaan. Power tends to corrupt kan Pak. Jadi takutnya jadi lalai, lalu hilanglah konsistensinya, sibuklah dia mempertahankan kekuasaannya, kan itu kan pesan para tokoh-tokoh reformasi saat itu. Makanya kan kita tahu pimpinan KPK itu hanya 1 kali, dia tidak pernah jadi presiden gitu loh, tidak dia menjabat 2 kali. Dia nggak pernah mendaftar ulang. Dia tidak mendaftar ulang, termasuk Pak Abraham kan gitu loh. Nah, tapi hari ini kita lihat ada sosok Nurul Gufron yang tiba-tiba diamini oleh seluruh, bahkan diamini oleh MK dan DPR untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi untuk Nurul Gufron ini disayang betul ya? Iya, itu kan satu pertanyaan bagi kita kan. Ada apa? Yang ketiga Pak Abraham, 2024 ini tahun politik. Jadi perspektif kita itu ya perspektif politik. Kalau kita ngomong bahwa kita nggak boleh menyatukan antara politik dan penegakan hukum, kenapa KPK melakukan itu gitu loh? Ketika kemudian KPK pimpinannya datang ke pengadilan mengajukan permohonan untuk dirinya pribadi, ini sebenarnya konflik of interest. Seharusnya tidak diperbolehkan. Karena ketika kemudian pengadilan menyetujuinya, maka di situ ada quote and quote. Ada hutang budi di situ gitu loh. Karena jelas-jelas ini satu hal yang melanggar undang-undang lalu disetujui. Kan pertanyaannya bukan ini adalah satu kemenangan demokrasi berkonstitusi dan lain-lain. Tapi pertanyaannya ada apa? Kok bisa permintaan yang tidak sesuai dengan undang-undang kita sepakati bersama seluruh rakyat Indonesia melalui perwakilannya di DPR menyepakati umur pimpinan KPK itu minimal 50 tahun, ketok palu. Lalu ada kecelakaan sejarah. Pak Gufron umurnya belum 50. Belum cukup. Masih anak bawang. Lalu kemudian dia mengajukan diri untuk kepentingan saya mau mengajukan diri lagi untuk mendaftar kembali. Saya minta dirubah undang-undangnya ke MK. Harusnya dari awal sekali MK sudah bisa melakukan statement, pimpinan KPK tidak boleh mengajukan untuk dirinya sendiri. Konflik ya? Gitu loh, karena itu konflik of interest. Karena KPK memiliki kewenangan untuk mengawasi quote and quote Mahkamah Konstitusi. Gitu loh. Bahkan misalnya kalau terjadi tindak pidana, dia berhak untuk melakukan penangkapan. Kita pernah menangkap, bahkan ya kan Ketua MK, Akil Mukhtar, Ketua MK sudah pernah kita tangkap. Jadi ini kan jadi satu sesuatu tanda tanya besar. Saya suka menggunakan akrobat
badut yang dipertontonkan secara kasat mata di seluruh rakyat Indonesia, dan kita harus sadar itu, Pak Abraham. Teman-teman harus disadarkan, dan ini harus menjadi satu pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini terus bergulir dan menjadi diskursus yang akademis ya, diskursus intelektual, dan merawat hidupnya demokrasi di Indonesia. Itu Pak Abraham. Jadi berarti kalau menurut Mas Pras melihat bahwa gugatan yang diajukan Nurul Gufron itu tadi yang mengandung konflik of interest untuk kepentingan pribadinya, kemudian diamini oleh MK, ini apakah ini bukan memang skenario yang sengaja disusun? Ini yang menarik, Pak. Seharusnya kan at the first place itu gugatan harus ditolak. Baik dari segi, bahkan menurut saya itu pantas untuk diperiksa pengawas internal. Ada apa sebenarnya? Kenapa kok pimpinan KPK ingin melanggengkan kekuasaannya? Kenapa kok pimpinan KPK ingin memperpanjang masa kekuasaan? Jadi sebenarnya kalau menurut Mas Pras, Dewan Pengawas bisa memeriksa Gufron? Bisa. Ini tindakan apa? Itu loh. Kalau misalnya dia beranggapan bahwa kepentingan konstitusi terancam, merasa dirugikan dan lain-lain, itu harus dijelaskan dulu ke publik. Setidak-tidaknya dijelaskan ke kode etik pengawas. Karena apapun tindakan hukumnya, tindakan hukum di dalam dan di luar KPK itu adalah tindakan hukum komisioner KPK. Itu loh. Jadi dia nggak bisa dia ngomong, oh saat ini saya bertindak sebagai Nurul Gufron, datang ke MK untuk mengajukan diri saya. Nggak bisa begitu, Pak. Karena melekatlah statusnya seperti Pak Abraham lagi ngopi, Pak Abraham lagi jalan di mobil dulu kan, Pak Abraham lagi tetap jadi ketua KPK. Yang ngopi itu adalah ketua KPK, bukan Abraham Samad. Yang datang ke pengadilan Mahkamah Konstitusi saat itu adalah komisioner KPK loh. Bukan Nurul Gufron. Bukan Nurul Gufron. Jadi harus ditanya dulu. Ini untuk kepentingan publik, kepentingan negara, kepentingan pemberantasan korupsi, atau kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia, ini kepentingan diri saya sendiri, itu apa? Karena kita punya kode etik, Pak. Dilarang untuk mementingkan, mendahulukan kepentingan pribadi dibanding kepentingan publik. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan besar bagi kita semua. Ada apa sebenarnya? Kenapa kok tiba-tiba menjadi satu orkestrasi yang seragam gitu loh, Pak? Jadi semacam kayak ada skenario ya? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif hari ini sepakat. Seperti tidak ada kontroversi sama sekali gitu loh. Jadi semuanya itu satu irama. Melihat apa yang terjadi di KPK, ingat KPK sampai hari ini adalah ekstra eksekutif, meskipun ya lembaga itu kemudian seluruh pegawainya adalah masuk dalam kewenangan di bawah rumpun eksekutif, dan masuk pengelolaan kepegawaiannya di bawah Menpan, PKN. Jadi ini harus kita juga pertanyakan, Pak. Apa yang ada di balik ini semua? Kenapa kok sangat tumben sekali kan, Pak ya? Ada satu fenomena yang tidak wajar seperti ini, namun trias politika kita tiga-tiganya sepakat dan seperti orkestrasinya seragam gitu loh. Ya sudah. Kalau Mas Pras melihat ini kan ada semacam harmonisasi ya, keseragaman antara lembaga-lembaga ini yang memuluskan gugatan si Nurul Gufron. Apakah ini bukan berkaitan dalam rangka melanggengkan kekuasaan yang kita bisa lihat bahwa pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Apakah ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu? Ya, akan sangat sulit untuk kita tidak percaya bahwa ini ada kaitannya dengan politik, karena kita ada di tahun politik, Pak. Dalam hitungan bulan, dari 3-4 bulan lagi lah gitu, masa pendaftaran capres akan dibuka di bulan Oktober. Ini sudah masuk di bulan Juni. Ini Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi sekitar 4 sampai dengan 5 bulan lagi akan ada pesta terbesar demokrasi kita kan. Lalu kemudian dengan segala kontroversinya yang saat ini KPK yang ada, termasuk pemecatan kami, pemecatan teman-teman yang berintegritas, terus ada hiruk pikuknya konflik internal, pelanggaran kode etik yang bertubi-tubi, terus pimpinan yang juga melanggar kode etik, lalu kemudian
turunnya KPI Indonesia, yang juga itu adalah nggak bisa kita debat lagi bahwa itu adalah turunnya pemberantasan nilai rating pemberantasan korupsi kita di IPK Indonesia. kita anjlok ya. IPK kita anjlok. Ini lalu masuk ke tahun politik. Di tahun politik ini rentan sekali, Pak, rentan sekali. Itu yang selalu kita takutkan ya selama ini ya. KPK masuk ke ranah politik. KPK nanti jadi alat rezim untuk memukul, alat pukul politik dan untuk meraih kemenangan di 2024. Ini yang sangat-sangat kita khawatirkan, Pak. Jangan sampai kemudian lembaga anti korupsi kita yang satu-satunya harapan Masyarakat terakhir gitu ya. harapan terakhir. Benteng terakhir demokrasi Indonesia, anak kandung reformasi, harapan seluruh masyarakat kita untuk dapat hidup layak, hidup sejahtera, dan hidup bebas dari korupsi, bebas dari tindak pidana korupsi, itu hilang karena ya segelintir orang untuk nafsu segelintir orang untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghalalkan segala cara. Karena ketika KPK kemudian berhutang budi, balas budinya cuma satu, Pak. Kalau dia nggak melakukan kriminalisasi, dia melepaskan orang yang Seharusnya harusnya dinyatakan bersalah. dinyatakan bersalah. Cuman itu aja. Oke. Cuman itu aja. Apakah indikasi ke arah sana itu Mas Pras melihat sudah ada di KPK? Saya apa ya, Pak ya? Kalau kemudian kita tarik garis ke belakang di tahun 2024 ini, tentu saja pusaran koruptor itu akan ada di dalam pesta demokrasi kita. Jadi kan. pusarannya di situ. Jadi pusaran uang itu akan besar sekali berputar di dalam pesta demokrasi ini. Okay. Karena kita tahu sendiri bahwa biaya politik di Indonesia itu salah satu biaya politik terbesar di dunia. Dan kita juga tahu sampai hari ini itu masih sangat sulit sekali untuk menjauhkan money politik dari pesta demokrasi kita. Pertanyaannya kemudian apa yang menjamin KPK akan objektif? Apa yang menjamin KPK tidak akan tebang pilih di dalam pesta demokrasi ini? Saya nggak ada keraguan sedikit pun untuk kemudian KPK bisa menangkap seluruh tokoh-tokoh politik yang coba untuk bermain money politik di 2024. Tapi apa yang bisa menjamin bahwa itu diperlakukan dengan standar yang sama? Adil ya, dengan adil itu nggak ada ya, nggak mungkin. Apa yang bisa menjamin? Ketika KPK sudah berhutang budi, tanda kutip. Apakah Mas Pras melihat posisi KPK sekarang ini bisa dikatakan sudah mengarah ke sana? Dia sudah mulai ada utang budi begitu, sehingga bisa saja nanti dalam penegakan hukum dia menjadi tidak adil. Sudah pasti, Pak. Makanya makanya kode etik kita itu selalu menjaga ketat ya, Pak ya. Kita tidak boleh berkomunikasi, tidak boleh bergaul, tidak boleh berinteraksi secara langsung tidak langsung dengan saksi, dengan orang yang berperkara atau orang yang akan berperkara atau berpeluang untuk berperkara dan lain-lain gitu loh, Pak. Dulu saya selama jadi penyidik 15 tahun terakhir itu saya betul-betul tidak punya teman, bahkan jadi jarang. kesepian. Iya, jadi seperti orang yang apa ya, di satu sisi saya juga khawatir jangan-jangan teman-teman lama itu dulu di kampung, teman-teman sekolah gitu kan ngerasa diri saya itu sombong karena sekarang udah jadi penyidik KPK, atau tetangga-tetangga kan di komplek nggak pernah bergaul dan lain-lain. Padahal kan itu aturan Pak, untuk menjaga kita agar kita tidak berhutang budi. Ini kuncinya, Pak. Once kita hutang budi, Pak. Kalau saya kutip dari kata Gus Baha itu, manusia itu budaknya kebaikan, Pak. Sekali kita berhutang budi dengan orang jahat, maka kita apapun nanti permintaan tolong si orang jahat itu pasti berat kita akan untuk tidak memenuhinya. Nah, ini pertanyaan kita semua. Hari ini KPK yang kemudian disetujui perpanjangan masa jabatannya,
Diberikan semuanya lah. Diistimewakan ya, prasyarat pencalonannya dan lain-lain. Pertanyaan kita, bagaimana membalas budinya? Apa yang akan dilakukan KPK di tahun 2024 untuk membalas budi atas privilege hari ini yang mereka terima? Apa yang akan mereka lakukan? Itu loh, Pak. Itu yang pertanyaan kita yang harus kita cermati, gerakan-gerakan KPK 1 tahun ke depan. Oke, kalau menurut Pras, apakah sebaiknya secara hukum bahwa putusan ini kan seharusnya kalau kita lihat asas hukumnya itu kan tidak berlaku surut kan? Betul. Berarti yang harus dilakukan bahwa putusan ini baru bisa dilaksanakan ke depan, tahun depannya. Artinya seharusnya si Nurul Gufron dan pimpinan lainnya tetap bisa berhenti di 4 tahun terakhir sesuai dengan undang-undang yang kemarin kan. Artinya apa? Pansel sebenarnya sudah harus bisa dibentuk ya, tanpa harus terikat dengan putusan MK ini. Kira-kira seperti itu? Kalau menurut saya Pak ya, putusan itu justru menguatkan bahwa memang pimpinan KPK, keputusan yang MK yang hari kemarin keluar itu adalah untuk pimpinan KPK periode selanjutnya. Karena di dalam amar putusan itu jelas disampaikan bahwa MK memutuskan pimpinan KPK itu per 5 tahun agar pimpinan KPK periode 2024-2029 itu dipilih oleh anggota Dewan 2024 dan 2029. Oh, jadi dia sudah jelas 2024 dan 2029. Bukan sekarang. Bukan di masa yang hari ini, di 2019 dan 2024. Jadi memang kalau kemudian kita terapkan sekarang, justru itu melanggar amar putusannya sendiri gitu, melanggar reasoning hukum yang ditulis oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau dia diterapkan sekarang, Firly Bahuri dan kawan-kawan ini akan dipilih. Kalau kita merujuk pada tahun 2019, dia akan dipilih di bulan September 2024. Dan anggota Dewan Perwakilan 2019-2024 akan paripurna di bulan Oktober. Artinya, anggota Dewan yang akan memilih pimpinan KPK di tahun 2024, kalau kita terapkan sekarang, itu adalah anggota Dewan yang hari ini sedang menjabat. Karena mereka di bulan September masih menjabat sebagai anggota DPR. Begitu juga Pansel dan presidennya masih Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi juga akan habis di Oktober. Jadi amar putusannya MK itu menegaskan seharusnya itu dibaca secara utuh bahwa MK memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK agar pemilihan 2024-2029 itu dilakukan oleh anggota Dewan yang masa yang akan datang. Kalau diterapkan sekarang, maka itu tidak bisa dipraktekkan. Itu loh. Baru akan bisa dipraktekkan di periode sesudah Pak Firly. Karena hari ini, kalau Firly habis di periode ini, dia kan akan dilakukan pemilihan oleh Presiden Jokowi dan anggota Dewan di periode yang ini. Maka kemudian, kalau periode ini yang dihabiskan masa 5 tahun, jadi 2024, jadi 1 tahun nambah Pak Firly, maka amar putusan MK jadi tidak bisa diterapkan. Jadi bertentangan. Karena tetap orang yang memilih, anggota Dewan yang memilih Pak Firly Bahuri adalah anggota Dewan yang ada di periode 2019 dan 2024. Oke Mas Pras, berarti kalau kita melihat amar putusan itu, seharusnya pemerintah melihat dengan jelas amar putusan itu, bahwa sebenarnya MK menyatakan bahwa yang 5 tahun itu adalah periode berikut kan? Oleh karena itu seharusnya pemerintah tetap membentuk pansel ya? Tetap membentuk pansel, harus membentuk pansel. Dan melakukan seleksi? Dan melakukan seleksi, karena amar putusan MK itu akan berlaku di periode yang akan datang. Yang akan datang. Kalau dia berlaku sekarang, maka tidak bisa diterapkan. Tidak bisa diterapkan legal standingnya MK memutus bahwa harus diperpanjang masa jabatannya pimpinan KPK itu agar periode DPR yang sama tidak memilih 2 kali.
Itu loh. Berarti kalau misalnya saja, kita berandai-andai saja, kalau misalnya tiba-tiba pemerintah itu mengamini putusan itu, ya, katakanlah dia menafsirkan dan mengamini bahwa yang dimaksud, pemerintah maksudkan bahwa periode ini 5 tahun dan tidak membentuk pansel, kira-kira apa yang bisa masyarakat sipil lakukan terhadap pemerintah ini? Gugatan apa yang bisa kira-kira? Kan begini, itu kan jelas-jelas ya di amar putusan bahwa sebenarnya yang dimaksud 5 tahun adalah periode yang akan datang. Iya. Seumpamanya saja pemerintah menafsirkan dan kemudian tidak membentuk pansel dan melanjutkan kepemimpinan Firly Bahuri dan teman-teman itu sampai 5 tahun, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan ini untuk menyelamatkan konstitusi ini? Sayangnya memang tugas untuk menyelamatkan konstitusi itu ada di Mahkamah Konstitusi ya. Secara ketatanegaraan. Ini memang agak sulit. Pertanyaannya agak berat Pak Abraham. Jadi memang satu, secara ketatanegaraan Indonesia, tugas jadi untuk kita menyelamatkan, dibuat tidak berdaya lagi ya? Iya, tugas untuk penyelamat konstitusi itu adalah MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, makanya memang karakteristik untuk hakim Mahkamah Konstitusi itu dipilih secara spesifik. Sudah guru besar, profesor, dan lain-lain lah, punya kearifan, sudah punya pengalaman yang mumpuni lah ya, yang puluhan tahun lah. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan kita kan, kenapa kok sebegitu ringannya hari ini MK memutus dengan alasan kenapa masa jabatan pimpinan KPK harus 5 tahun? Oh, supaya sama dengan anggota DPR, sama dengan presiden, sama dengan lembaga-lembaga lainnya dan lain-lainnya. Kan ini satu reasoning yang maksud saya sesederhana itu ya, mereka melihat ya sudah kita seragamin saja gitu loh. Sementara kan kita tahu bahwa justru malah keseragaman itu jadi tidak adil. Karena lembaga-lembaga ini tidak memiliki karakteristik yang sama. Karena kan KPK itu harus jadi role model ya. KPK kan role model, satu, KPK role model. Kedua, KPK itu bertugas untuk menangani extraordinary crime. Gitu loh, harus diisi oleh extraordinary people dan harus di-treat secara extraordinary. KPK itu amanah dari United Nations Convention Against Corruption loh. Gitu loh. Itu bukan, memang dia tidak diamanahkan di dalam konstitusi, tapi dia disepakati oleh seluruh negara-negara yang ada di dunia. Bahwa setiap negara di dunia ini butuh lembaga independen yang terlepas dari kekuasaan trias politika tadi, Pak. Legislatif dan gitu yudikatif. Kalau kemudian kita acak-acak ya, apa ya? Ini kan sudah jadi sebuah uji komparatif di seluruh dunia, di seluruh lembaga dunia, bahwa tidak efektif satu lembaga pemberantasan korupsi jika dia diabsorb di dalam salah satu kekuasaan dalam trias politika, termasuk dalam eksekutif, lebih-lebih lagi. Tidak mungkin dia mengawasi dirinya sendiri. Eksekutif tidak bisa mengawasi dirinya sendiri. Karena apa? Karena itu tadi, dia akan objektif, dia akan subjektif. Maka dibutuhkanlah satu lembaga khusus di luar kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengawasi, untuk menjaga agar 3 lembaga tersebut tidak melakukan praktek korupsi. Tapi kan kemudian kita hari ini tidak melihat itu secara holistik, Pak. Jadi yang penting sama gitu loh. KPK ini kok beda sendiri, harus disamain. KPK kenapa kok jadi bukan pertimbangan konstitusi ya? Sama seperti 2019, Pak. Waktu revisi undang-undang. KPK ini pegawainya apa? Pegawai KPK. Nggak bisa. Pegawainya harus disamain. ASN semua. Seluruh Indonesia jadi sama. Harus sama. Sementara karakteristik KPK dia nggak boleh. Pegawai KPK itu nggak boleh mikirin, waduh saya harus jadi eselon 2, harus jadi eselon 3. Saya tahun ini harus ngumpulin angka kredit sekian, harus begini, harus begitu. Nggak boleh. Dia nggak boleh berpikir, saya harus lompat karir ke kementerian A, ke kementerian B, ke kementerian C. Karena dia memang di situ itu bukan untuk apa ya, job seeker, Pak. Bukan sekedar bekerja. Dia bukan bekerja, dia itu berjuang di situ. Makanya kemudian dari segi gajinya, dulu kan kita diatur dengan PP khusus ya, Pak ya, 63 Pak ya. Jadi memang
dicukupkan, standar gajinya dicukupkan, kode etiknya diperketat, tidak boleh bergaul dan lain-lain. Tidak boleh dia berpikir hari ini mau masuk mana ya, jabatan open bidding di kementerian mana yang bisa saya harus ketemu sama direktur jenderal mana, saya harus ketemu sama pejabat mana, saya harus ketemu dengan menteri mana untuk ngelobi untuk supaya saya bisa lompat ke kementerian, dan ini kan merusak. Jadi ada hal-hal yang memang nggak boleh disamakan. Dan itu yang tidak dipahami Nurul Gufron ya? Saya pikir ini bukan Nurul Gufron yang tidak dipahami. Tidak dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Yang ingin menyamakan lembaga KPK dengan lembaga-lembaga lainnya. Lembaga KPK itu unik. Sebagaimana dimaksud di dalam UNCSC. Itu memang lembaga yang unik, nggak boleh disama-samain. Itu sudah kesepakatan berdasarkan uji komparatif. Dulu sudah di-compare oleh seluruh lembaga-lembaga anti korupsi di seluruh dunia bahwa KPK kalau disamakan dengan lembaga-lembaga lain dalam satu negara, masuk dia di bawah presiden kah, masuk di bawah DPR kah, masuk di bawah yudikatif, dia tidak akan efektif, Pak. Hari ini kita menyamakan KPK. Saya kasih ilustrasi sederhana, Pak. KPK itu apa ya? Hidup di darat, kita paksain dia hidup di laut, tenggelamlah dia, Pak. Jadi begitu analoginya. Jadi begitu, sederhana itu aja. Jadi jangan disamakan dengan yang lain. Ikan tidak boleh disuruh berlari di padang pasir gitu loh. Seperti itu juga unta nggak boleh disuruh berenang di dalam danau, di dalam laut. Kalau seperti itu kita paksain, terseok-seok dia, dan hari ini kita terbukti kan. Kebingungan. Teman-teman di dalam, kalau boleh saya suarakan, itu sampai hari ini itu kebingungan. Kenapa kok KPK jadi sekarang seperti ini? Teman-temannya masih idealis masih ya? ada di sana. Ya. Kenapa kok kita jadi ASN? Sampai hari ini masih bertanya. Kenapa kok kita harus ngumpulin angka kredit? Kenapa kok kita harus berpikir bahwa nanti kita mau promosi di mana, mau ke kementerian mana, mau ke lembaga mana, dan lain-lain. Oke, kalau begitu Mas Pras, seandainya saja pada akhirnya pemerintah menafsirkan bahwa akan memperpanjang masa jabatan Firly, Gufron, dan pimpinan lainnya menjadi 5 tahun, bahaya apa yang akan ditimbulkan? Yang paling berbahaya itu kalau KPK bermain politik sebenarnya, Pak. Dan itu, to be honest, saya jawab bahwa once dia masuk ke lingkar politik, dia nggak akan pernah bisa keluar lagi. Dan ke arah sana sudah ada ya? Ini yang saya khawatirkan. Once KPK nanti masuk dulu, Mas diabsorb. Mas Pras khawatir atau indikasi ke arah sana sudah mulai terlihat? Indikasinya sudah banyak sekali, tapi saya nggak tega untuk ngomongin. Jadi sudah besar sekali. Sudah hampir 99,99%, cuma saya nggak tega, Pak Abraham. Oh gitu. Tapi ini mungkin pesan yang apa ya, yang ultimate message saya, Pak ya. Once dia masuk ke dalam ranah politik, lalu digunakan oleh partai politik atau oleh entitas politik sebagai alat pukul, KPK akan jadi piala bergilir dari satu rezim ke rezim lainnya. Nggak akan pernah bisa lepas lagi dia. Jadi tools politik dia, jadi alat dia. Siapapun penguasanya akan menggunakan KPK. Siapapun nanti pemenang kontestan politik di 2024, once KPK bisa dipakai sebagai alat politik, alat gebuk politik, siapapun presiden kita nanti di 2024 Februari akan menggunakan KPK dengan cara yang sama dengan hari ini. Jadi itu bahayanya ya? Itu yang sangat berbahaya sekali. Matinya demokrasi kita. Karena apa? Karena KPK akan jadi piala bergilir. Tinggal berganti rezim, nanti KPK akan digunakan lagi oleh rezim yang lain. Kita, Pak, 15 tahun saya izin, Pak ya, berapa ketua yang saya alami dari Pak Ruki, Pak Antasari, Pak Abraham, Pak Agus, sampai Pak Firly, di masa-masa terakhir kan, siapapun presidennya itu nggak ngaruh di KPK. Cara kita bekerja tetap sama, nggak ada ngelihat warna partai, nggak ngelihat siapa penguasa, nggak ngelihat ini eranya siapa, ini rezimnya siapa, nggak. Siapapun yang bersalah ya bersalah, yang tidak bersalah ya tidak bersalah.
alhamdulillah kita ngelewatin masa-masa itu bersama Pak waktu itu gitu loh. Dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Konsekuensinya ya jelas gitu. Bang Novel diserang, Bapak Abraham dikriminalisasi, saya diajuin ke kode etik, Mas dimasukin BW juga. berkali-kali kena sidang kode etik, SP2, SP3 dan lain-lain. Tapi kita tetap konsisten bahwa tidak ada yang bisa mengakuisisi kita. Ya. Tidak ada yang bisa mengabsorb atau menguasai independensi kita di KPK. Tapi sekali itu rusak, itu nggak akan pernah lagi bisa diperbaiki, Pak. Dan itu terjadi sekarang, menurut Anda? Saya masih banyak teman di sana, keluarga saya di KPK seperti keluarga, kan kita sudah belasan Jadi tahun, tidak Pak, enak puluhan tahun. menjustifikasi itu ya? Itu saya jadi sedih kalau untuk berbicara seperti itu gitu. Apa yang saudara-saudara saya, keluarga sahabat-sahabat kami, kita semua sahabat-sahabat masih ada di kita semua yang mereka alami di sana. Sebenarnya mereka masih seperti dulu, tapi mereka tidak berdaya juga di dalam. Solid. Saya jamin 1.000.000%. Teman-teman di dalam solid. Tapi akhirnya juga bertekuk lutut. Dikunci oleh pimpinannya? Dikunci oleh kekuasaan kan. Kekuasaannya. Iya. Jadi menurut saya Pak, harapan kita itu ya tetap ya Pak ya, kita tidak boleh putus ya, tidak boleh putus asa. harapan, nggak boleh putus asa. Apalagi memang perang ini perang panjang. Itu kan dulu yang diajarkan di KPK, nggak boleh putus asa. Dulu kita OTT gagal, OTT ini gagal Terus aja. terus. Dulu kan Pak Abraham selalu, Adinda, kalau manggil saya ke lantai 3 dulu kan Pak ya. Kamu jangan putus asa terus, pepet terus itu, terus ikuti, terus ini, terus lacak terus. Alhamdulillah akhirnya 2-3 bulan kemudian berhasil kita tangkap. Nah itu juga yang hari ini kita menegur diri saya sendiri ya. Setiap saya merasa putus asa, ya Praswat kamu nggak boleh putus asa gitu kan. Karena memang perjalanan ini nggak akan mudah Pak. Pertarungan ini kan nggak akan mudah. Waktu di KPK pun kita pegang perkara pun nggak mudah. Nggak ada perkara yang mudah. Tidak semudah yang orang pikirkan. Iya. Oke, Mas Pras, kalau begitu ini kita sudah di ujung. Siap. Kira-kira apa yang Mas Pras bisa katakan nih? Karena ini kan channel edukasi ya, yang bisa membuat orang masih punya harapan. Atau paling tidak apa yang akan kita lakukan menghadapi situasi yang seperti sekarang ini yang membelenggu ya, seolah-olah membelenggu, tidak ada lagi jalan untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Kira-kira apa yang Mas Pras ingin sampaikan sebagai mantan penyidik? Pesan nih untuk Dewas. Ini kan ada laporan-laporan yang belum diselesaikan. Artinya kan kita harus mengingatkan Dewas. Jangan dia terpengaruh dengan putusan MK ini. Maka apa yang harus dilakukan Dewas nih, Mas? Ya menurut saya jelas dalam tugas. Dia nggak boleh terpengaruh ya di putusan ini ya? Dewas itu kan harusnya memang, kita nggak berharap Dewas menjadi Superman lah Pak. Kita hanya berharap Dewas jalankan saja apa yang ada di dalam undang-undang. Tidak perlu kita berharap berlebih-lebihan lah ke Dewas Pak ya. Kenapa Pak Mas Pras? Saya cuma Mas Pras frustrasi nih terhadap Dewas. Karena saya juga dulu waktu di KPK Pak Abraham Samad, saya tuh tugas jadi kepala advokasi di wadah pegawai. Jadi lawyernya pegawai gitu Pak. Jadi semua pegawai yang diajukan ke kode etik itu penasihat hukumnya dan pembelanya itu saya. Jadi saya tahu betul bagaimana kemudian Dewas menegakkan kode etik. Saya minta terapkanlah standar yang sama gitu loh Pak. Itu aja. Saya cuma minta itu aja. Jadi nggak usah berlebih-lebihan, nggak usah extraordinary, nggak usah jadi heroik, nggak usah jadi Superman, nggak usah jadi, samain aja standarnya, cukup itu sudah. Saya yakin sudah cukup. Apalagi kemarin teman-teman koalisi masyarakat sipil, tokoh-tokoh akademisi, mantan-mantan komisioner bersama-sama teman-teman IM 57. Kemarin kan kita sudah melaporkan itu beratus-ratus lembar alat bukti dan konstruksi hukum yang kita susun dengan tidak ada kesulitan lagi untuk memeriksa. Harusnya tidak sulit gitu, Pak. Tapi ya kembali Pak, kita tidak boleh putus asa kan. Tidak boleh putus asa dan tidak boleh kita hilang harapan. Akan datangnya kebenaran Pak. Insya Allah. Insya Allah. Amin.
Baik, terima kasih Mas Pras atas edukasi pencerahannya kepada kita Siap, semua. siap. Mudah-mudahan kita doakan bahwa Insyaallah. kita terus dan masyarakat Indonesia secara luas bersatu seperti tadi Mas Pras Insyaallah, katakan insyaallah. untuk terus melawan ya Ya. kesaliman ini agar supaya kesaliman ini bisa dikalahkan. Siap, Pak. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.